kita mulai saja diskusi pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir, sudah mendaftarkan diri di diskusi sore hari ini. Diskusi yang diselenggarakan oleh KUMI yang menghimpun para penerjemah-penerjemah ya. Ya, eh, sekedar informasi diskusi pada sore hari ini kita akan membahas seputar pengalaman dari para penerjemah yang sudah melakukan kerja-kerja penerjemahan sejak lama dan sudah punya karya-karya terjemahan juga yang menarik untuk dibaca. Hari ini kita sudah kehadiran dua penerjemah yang sangat-sangat luar biasa ya dalam menerjemahkan karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Mungkin kita sapa saja dulu. Yang pertama ada Mbak Dinus. Halo Mbak Dinus. Halo, selamat sore semua. Ya, sore Mbak Dinus. Sehat Mbak Dinus? Apa kabar? Sehat, apa kabar Ya, juga? ya. Oke. Mas Yogas, apa kabar? Mas Yogas ada? Halo, Assalamualaikum Mas Rahmat, Waalaikumsalam kabar warahmatullahi baik. wabarakatuh. Ya, Linus, selamat sore, kabar baik, salam kenal. ya. Di layar saya Sehat Mas ada Yogas? Mas Irwan. Halo Mas, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Tia, Ya, siap. teman-teman yang lain. Yogas ini salah satu mentor saya juga di kelas penerjemahan. Salam hormat. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Bentar. Yang pertama ada Mbak Ninus, kok nge-lag ini. Aduh. Oh, ini. Ya, Mbak Ninus Andar Nuswari adalah seorang editor dan penerjemah lepas. Ia bekerja untuk individu, rumah penerbit, organisasi, pemerintah, dan acara seni budaya. Terjemahan yang diterbitkan sebagai buku antara lain adalah Ragam Akal Budi, Daniel Dennett, KPG 2020, Galat di Ujung Galaksi, Edgar Keret, Anagram 2021, Supir Bis yang Ingin Menjadi Tuhan, Edgar Keret, Anagram 2022, dan Individu Topia, Josh Sheldon, Keroka Press 2023. Ya, kemudian Mas Yogas, yang bernama asli Yogas Ardiansyah, itu telah menerjemahkan gimana baca malu saya, Le Des Penguins. Mohon maaf, maksudnya Ya dalam bahasa betul lah. Prancis soalnya. Ya, Le Des Penguins, Anatole France, Menjadi Hikayat Penguin, Levin de Solitude, Irene Nemirovsky, Menjadi Anggur Kesendirian, Voyage de Paris, Java, dan Une Dream Aubert de Honoré de Balzac. Menjadi kembara dari Paris ke Jawa dan drama di tepi pantai. Terlibat dalam proyek penerjemahan cerita anak bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2021. Mengajar penerjemahan dan literatur Francis et Francophone di Prodi Bahasa Prancis Universitas Negeri Semarang. Oke, itu tadi adalah profil dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum saya berikan kepada pembicara, saya ingin membacakan dulu sedikit catatan pengantar ya untuk
diskusi pada sore hari ini. Pengalaman menerjemahkan karya sastra, baik klasik maupun kontemporer, adalah sebuah proses yang bisa dibilang menarik sekaligus kompleks. Menariknya, ketika penerjemah mampu mengantarkan pesan di dalam karya terjemahan kepada pembaca dengan baik sesuai apa yang dimaksud penulis aslinya. Di sisi lain, kompleksitas dari teks sastra yang berbeda dengan teks-teks formal pada umumnya merupakan tantangan tersendiri yang mesti dipecahkan satu persatu oleh. Dalam diskusi ini, peserta diskusi akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan pengalaman menerjemahkan karya sastra, serta tantangan dan kesempatan yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan memahami lebih dalam tentang pengalaman para penerjemah, kita dapat menggali lebih dalam tentang dinamika bahasa, budaya, dan kreativitas yang terlibat dalam menerjemahkan karya sastra. Oke, jadi saya langsung saja berikan kesempatan mungkin kepada Mbak Ninus terlebih dahulu untuk memberikan pemaparannya. Silakan Mbak Ninus. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya saya pikir ini ngobrol-ngobrol aja ya, sharing-sharing aja kan Siap. ya. Jadi sebenarnya memang apa sih enak kayak gini ya, maksudnya ngobrolin buku tuh sambil ketemu ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi ya, jadi bisa ketemu banyak teman pembaca dan penerjemah dan bisa tukar pikiran kayak gini. Yang yang pertama tadi tentang ini ya, gimana kita masuk ke dalam satu teks dan bisa menghadirkan terjemahan yang kira-kira berterima lah dalam bahasa sasaran gitu. Sebenarnya sih kalau pengalaman saya, karena saya tidak hanya menerjemahkan karya fiksi atau sastra, sebenarnya justru lebih banyak mungkin non-fiksi. Saat saya menghadapi teks fiksi atau sastra, justru saya merasa dapat bekal lah kira-kira dari pengalaman menerjemahkan non-fiksi. Jadi kayaknya itu terbantu gitu karena terpapar dengan berbagai macam bentuk teks. Kira-kira gitu. Tapi memang latar pendidikan maksudnya sebagai saya karena lulusan sastra Perancis gitu ya, terus dapat pengantar linguistik, terus diajarkan juga tentang linguistik Perancis gitu, itu jelas itu modal dasar lah kurang lebih gitu. Jadi itu membantu saat kita berhadapan dengan teks. Jadi dua hal itu tadi kalau dalam perjalanan saya menerjemahkan ya. Jadi ada pendidikan formal, ada pembelajaran yang lebih luas di saat di dunia kerja gitu. Itu kurang lebih sebagai pembuka. Gitu sih. Ya, oh ya, kira-kira Mbak kan Mbak Ninus ini kan karya-karyanya itu lebih berbicara mengenai kontemporer ya, sastra kontemporer. Kira-kira kesulitan apa aja sih Mbak yang dihadapi gitu dalam penerjemahan sastra kontemporer gitu? Ya, sebenarnya saya pikir di satu sisi ada kemudahan dalam arti karena kontemporer dekat dengan keseharian kita hari ini, jadi nggak harus gimana-gimana gitu. Tapi justru itu juga yang jadi tantangannya, gimana menghadirkan rasa yang sehari-hari itu dekat dengan pembaca di dalam pembaca dalam bahasa Indonesia gitu. Saya pikir bedanya dengan kalau karya klasik itu salah satunya mungkin misalnya kalimat yang kalau kayak sekarang itu kalimatnya banyak cenderung pendek-pendek gitu misalnya ya. Kalimat majemuk gitu kayaknya nggak terlalu banyak. Ini maksudnya ini dari sepintas ingatan aja ya. Kalau zaman sebelum kontemporer mungkin banyak karya-karya ya, kalau di Perancis
pasti ada kayak apa Marcel Proust gitu yang satu kalimat bisa berapa 300 kata mungkin gitu ya. Kalau apa karya kontemporer itu pendek-pendek tapi ya itu tadi sih tantangannya tetap menghadirkan gimana kontemporeri dalam kehidupan kebudayaan yang lain itu berterima di apa dalam kita buat kita sebagai pembaca. Kurang lebih itu ya. Maksudnya itu menurut saya itu tantangan utama selain nanti kalau masuk ke idiom, ke apa latar lah, subteks atau apa segala macam tantangannya kalau kalau dalam hal itu saya pikir itu tergantung gimana kita menggali teks itu ya. Maksudnya mencoba mempelajari tentang pengarangnya, terus apa mungkin sejarah misalnya kalau individu Topia misalnya itu kita terpapar sedikit sama Inggris misalnya era Thatcher terus apa konservatisme gitu-gitu. Menurut saya itu kalau kita explore itu akan bisa menjawab sebagian tantangan yang dihadirkan karya kontemporer gitu. Jadi ada unsur sejarah budaya masyarakatnya itu kan. Kira-kira kalau saat ini ya dalam karya kontemporer itu ada nggak Mbak genre atau subgenre yang lebih tebal atau lebih menonjol gitu Mbak? Kalau misalkan di karya-karya klasik, aku belum belum terlalu banyak eksplor karya kontemporer ya, tapi kalau di klasik itu ya rata-rata berbicara tentang sosial gitu, sejarah atau filsafat, Albert Camus dan lain sebagainya gitu. Kalau kontemporer ini kecenderungannya itu lebih kemana sih Mbak? Ini saya mungkin nggak terlalu jauh juga ya. Maksudnya apa? Hari ini kan kayaknya beragam sekali gitu. Orang bisa bereksperimen apa dengan bentuk ya misalnya kalau dari dulu ada epistoler gitu, sekarang ada yang mungkin nyusun teks chat saling apa jadi menjadi cerita gitu kan. Sebenarnya tetap eksplorasi bentuk apa namanya dari dulu juga ada ya, cuman memang sekarang nih lebih beragam lagi gitu apa secara garis besar gitu. Kontemporer saya pikir itu sih kayaknya yang menonjol misalnya permainan merespon batas-batas konvensi itu sih, batas konvensi novel gitu ya misalnya. Salah satu kalau sebenarnya kalau Perancis mungkin Yogas mungkin bisa lebih paham nih karena masih berkecimpung terus ya dalam kebudayaan Perancis. Saya nggak terlalu ngikutin justru. Tapi salah satu kalau dari bahasa Inggris misalnya George Saunders itu ada karya dia yang judulnya Lincoln in the Bardo itu dia masukin itu kan tentang Abraham Lincoln tentang gimana saat dia berduka saat anaknya meninggal gitu. Jadi itu apa narasi kecil yang jadi bagian dari apa sejarah politik Amerika gitu kan. Nah, itu dia masukkan dia dalam novelnya itu memasukkan kutipan koran kalau nggak salah. Jadi sumber-sumber dari media cetak tentang peristiwa itu gitu dia dia masukkan ke dalam narasi cerita dan ikut membentuk narasinya misalnya gitu. Tapi ya itu sih apa menurut saya sebenarnya kayaknya terus berlangsung gitu kalau dalam hal eksplorasi bentuk ya. Cuma hari ini kan teknologi komunikasinya berbeda gitu kan. Jadi itu pengaruhnya sih. Gitu. Kayaknya ya. Oke, mungkin saya ke Mas Yogas dulu ya. Silakan Mas Yogas. Halo. Halo, cek ya, Ya, Mas. ya, ya, ya. Silakan Mas untuk sharing-sharing tentang pengalamannya dalam menerjemahkan karya sastra klasik ya. Ya, Mas Oke. Yogas kan terkenal dengan karya klasik penerjemah. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Ahmad Redhoran. Bonjour Mbak Ninus, salam kenal. Kita nggak terpisah ruang dan waktu, ternyata endingnya juga salah tiga juga. Jadi ya, sebetulnya Ya.
Ini. Ya kalau diputer-puter ya ternyata ya kita itu dari dalam tanda kutip ya barangkali latar belakang yang sama begitu saja. Mas Irwan Syahrir senior, Mbak Tia, kemudian beberapa teman-teman, saya boleh nyebut alumni ya atau enggak nih kalau diambil bahwa pembelajaran itu aspek seumur hidup itu kan nggak pernah ada kata alumni, nggak pernah ada kata alumni kelas penerjemahan yang digagas oleh Muai Pustaka dan Radio Buku. Ada beberapa teman yang saya ketahui juga, Mbak editor saya, Mbak Ika Yulina Gunarsi. Selamat siang, Mbak. Penerjemah juga dan editor yang paling keren itu bisa menyulap hal-hal yang tidak bisa diucapkan oleh penerjemah, tapi di tangan seorang editor itu tiba-tiba bisa begini toh, gitu, lebih terbaca gitu. Nah, itu jadi ya terjemahan itu memang tidak pekerjaan satu tangan ya, tapi ada banyak tangan. Dan juga teman-teman yang lain, kalau nggak salah ada Mas Pandu Galih, saya sapa, alumni bahasa Prancis di UNES, dan teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih bisa menghidup-hidupi dunia penerjemahan, khususnya penerjemahan sastra begini. Saya tidak bisa untuk tidak membuka dengan ucapan terima kasih kepada terutama Mbak Tia yang punya energi yang saya bilang besar itu kok nggak besar ya, tapi sangat besar ya, untuk terus membangun, mempertemukan orang-orang yang menjadi ini ya, menjadi stakeholder, pemangku kepentingan dunia penerbitan buku, terutama penerjemahan sastra dan juga pembaca. Kegiatan-kegiatan seperti ini itu esensial, di atas penting, esensial sekali karena ya bagaimanapun gitu ya kita tidak bisa melepaskan diri dari ini ya komunitas gitu, untuk membangun sebuah habitat yang kami menyebutnya beberapa kali saya diskusi dengan Mbak Tia sejak dulu kami menyebutnya sebagai habitat ya agar bibit atau benih penerjemahan sastra itu tetap tumbuh bisa berkembang. Habitat itu ya harus diisi oleh mereka-mereka yang berminat ya. Asas dasarnya ya pasti pembaca ya, pembaca yang banyak memberikan apresiasi, kemudian di atasnya ada orang-orang yang membangun rantai-rantai kecil, misalnya penerjemah, editor, juga lembaga yang tidak bisa tidak diikut sertakan, misalnya penerbit, distributor, toko-toko buku indie yang bergerak, semuanya itu saling kait mengkait untuk menghidupkan dunia ya perbukuan, literasi, khususnya dalam lingkaran kecil kita itu ya penerjemahan sastra atau penerjemahan secara umum lah gitu. Kalau lebih kecil lagi penerjemahan sastra. Nah, tanpa usaha, tanpa inisiasi, tanpa gerak kecil seperti ini itu rasanya ya tidak mungkin untuk bisa terus bertahan di tengah perubahan dunia yang entah mau endingnya mau kemana ini. Kadang beberapa kali saya merasa aneh, Mas Ahmad dan teman-teman itu, Mbak, dunia yang serba populis, yang serba praktis, yang serba instan begini kok kita masih kumpul-kumpul kayak gini, terkumpul sekitar 60 orang itu ya. Membahas sesuatu yang lambat, sesuatu yang harus penuh dengan permenungan, kontemplasi itu kayaknya nggak di zaman yang benar gitu. Itu zaman yang serba cepat saat ini. Nah, tapi ya nggak tahu ya, mungkin ya tetap harus ada orang-orang yang hidup di jalur ini gitu, yang berkecimpung di bidang ini atau paling tidak ya ada di jalur ini agar tidak terlalu hilang ya, agar masih bisa tumbuh dan berkembang. Toh
dunia penerjemahan sastra itu adalah bagian penting dari sebuah katakanlah sebuah masyarakat ya, kalau saya boleh agak berbesar kepala gitu, dari masyarakat perbubuan yang besar itu salah satunya ya kita ya, penerjemahan dunia sastra yang kecil gitu kemudian menggelembung menjadi lebih besar lagi ya di literasi di Indonesia. Saya pikir itu langkah yang besar, dihidupi dengan nama-nama yang juga ada pihak-pihak lain yang ada di belakang kita yang setiap hari juga masih berkecimpung ya. Saya pikir semoga bisa berkontribusi terhadap dunia perbukuan dan literasi di Indonesia. Itu pengantar saya. Ini kayak normatif ya, tapi ini penting. Ini penting. Kalau nggak ada acara-acara begini itu kita nggak ketemu, kita nggak bisa berjejaring. Saya tidak akan kenal Mas Nardi, Dina Radio Buku, Mas Beril, Mas Sigit dan segala macam. Terima kasih Mbak Tia, Mas Radio Buku. Kemudian secara spesifik Mas Ahmad, apa yang kita bicarakan sore kali ini tentang penerjemahan klasik dan kontemporer, masih modern ya, kontemporer. Saya sepertinya memang sampai saat ini lebih banyak menangani teks-teks atau novel-novel klasik ya. Saya tidak memilih, tetapi saya pribadi Mas Ahmad, saya tidak memilih, tetapi ya memang penerbit dalam hal ini Moe Pustaka dan Mas Eka Kurniawan mengarahkan saya atau memberi saya teks yang bahasa Jawanya itu dilalah ya, kebetulan itu ya klasik, artinya ya paling modern itu kan awal abad ke-20 tahun 19 sekian gitu, menjelang Perang Dunia Kedua itu ya sekitar 110 tahun yang lalu gitu. Yang klasik lagi itu ya Balzac itu 18 sekian, 1850 kalau tidak salah itu ya. Sebelum di atas itu, sebelum itu kalau Prancis ya banyak nama klasik yang lebih klasik lagi, bahkan di zamannya abad ke-17, Molière, Voltaire, Montesquieu, awal-awal kebangkitan itu ya banyak, tetapi saya tidak menerjemahkannya tidak sampai ke situ, meskipun ya sesekali membaca, tapi ya klasiknya itu kita batasi dulu, klasik di mana nih? Jangan-jangan klasik yang dimaksud itu klasiknya Shakespeare begitu kan beda banget ya, karena kita itu kan sinkronis. Klasiknya Shakespeare di sastra Inggris dan klasiknya kita nyebut Indonesia, kesusastraan Indonesia itu kita menyebut tahun 50-an, 40-an itu barangkali klasik begitu ya. Novel-novel sebelum perang itu dikategorikan menjadi satu pembabakan tersendiri bahasa Indonesia itu ya, kita ini sastra Indonesia. Novel-novel bermotif seperti itu siapa Mokhtar Lubis itu siapa yang perang revolusi itu Jalan Tiada Ujung misalnya, itu kan sebetulnya latar belakangnya kan ya menjelang perang kemerdekaan, itu kita menyebut itu novel yang klasik banget. Novelnya Romo Mangun ya yang sama gitu, Burung-burung Manyar itu kan juga menyebut klasik banget. Sementara kalau kita menyebut sastra luar negeri, barangkali Eropa atau Prancis pada khususnya yang lebih kecil lagi atau katakanlah Amerika gitu, 50-an itu bukan klasik. 50-an itu ya baru kemarin modern tahun 50-an. 40-an itu ya baru kemarin kayaknya tahun 40-an Perang Dunia Kedua gitu. Jadi ada perbedaan definisi antara kita menyebut klasik dan kita menyebut kontemporer ya dalam kesusastraan Indonesia dan kesusastraan asing ya, karena kita bicarakan karya terjemahan gitu. Oleh karena itu mari kita batasi dulu nih yang klasik itu yang ada di mana gitu. Itu tadi karena ada perbedaan definisi sebetulnya. Bagi Indonesia itu klasik, tapi bagi kesastraan bangsa lain itu belum klasik gitu. Tapi bolehlah kita menyebut awal abad 20-an, tahun 1915, 1920,
menjelang atau di sekitar Perang Dunia Pertama itu sebagai sastra klasik, ya, katakanlah iya, saya menerjemahkan Anatole France itu, L'Île de Benjoin, kemudian Irena Mirovsky itu katakanlah klasik. Atau yang ini tadi Mbak Dinus menyebut Proust, gitu loh. Kok nyebutnya kok ya nama Proust gitu loh. Saya dan Mbak Tia senyum. Gak ada nama lain misalnya selain Marcel Proust. Ada sesuatu Mbak, ada ya nggak selesai-selesai maksudnya Mbak. Marcel Proust itu boleh dikatakan ya belum terlalu klasik untuk sastra Prancis karena dia masih hal-hal yang dibahas itu masih universalitasnya itu masih bisa nyambung dengan mereka saat ini dengan orang Prancis. Tapi bagi kita ya barangkali itu klasik. Nah, masalah apa yang timbul dalam menerjemahin klasik itu ya kalau dijelaskan secara singkat itu ya ya perbedaan atau ya perbedaan jarak atau katakanlah ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu saja sudah jadi masalah, sudah jadi faktor tersendiri begitu. Apa yang dulu lazim belum tentu sekarang lazim. Apa yang dulu aneh belum tentu sekarang itu aneh misalnya. Kalau nggak salah dulu di kelas saya mencontohkan mobil atau telepon begitu. Ini kasus yang spesifik ya. Yang ada di benak kita tentang kata mobil dalam bahasa Inggris barangkali car, dalam bahasa Jerman apa, bahasa Prancis voiture misalnya itu konsep mobil saat ini itu beda jauh dengan mobil yang ada di sastra zaman dulu misalnya di Prancis itu beda. Ada adegan yang sangat spesifik misalnya ketika ada dua orang katakanlah sedang bercakap-cakap itu di kabin belakang sebuah mobil begitu. Kemudian adegannya salah satunya kemudian mengetuk pintu, bukan pintu ya, mengetuk seperti kaca sekat antara ruang penumpang dan ruang pengemudi. Jadi mobil zaman dulu itu ada sekat antara pengemudi dan ruang kabin penumpang gitu. Itu diketuk, kemudian bilang ke pengemudinya, sopir, ayo mari kita jalan begitu. Menggambarkan adegan itu, menggambarkan situasi itu memerlukan pertimbangan tersendiri. Karena mobil zaman sekarang itu tidak ada yang seperti itu. Ya barangkali ada, tapi ya tidak lazim. Ya barangkali tidak lazim. Mobil-mobil gede yang dipakai oleh pemimpin negara mungkin ada sekat seperti itu, atau mobil yang saking orang kepengen privatnya barangkali ada. Tetapi lazimnya mobil zaman sekarang kan tidak ada sekat antara kabin penumpang dan kabin, kecuali Grand Max Blind atau pick up misalnya nyebutnya gitu, tapi kan tidak ada. Nah untuk menggambarkan itu kadang kalau ditulis apa adanya, apa yang tersurat dalam teks sumber itu ada rasa seperti kekhawatiran jangan-jangan adegan itu tidak bisa ya katakanlah dicerna atau dipahami atau diimajinasikan oleh pembaca. Ngapain sih kok pakai ngetuk itu segala, barangnya saja membaca sekarang itu tidak tahu, apalagi adegannya. Itu kan menjadi masalah kalau kita hanya menerjemahkan begitu saja tanpa ada ya tekniknya bagaimana untuk mengatasi itu. Ya mungkin ada pengantarnya dulu atau tidak bisa dibaca satu petikan gitu saja atau satu potong gitu, harus dengan konteks yang jelas, yang lama begitu. Atau adegan yang kedua itu telepon. Kita sering bercanda ya, generasi Z itu disuguhi telepon yang masih ada kabelnya itu kadang-kadang kita mengejek mereka tidak tahu barang itu apa gitu. Sementara barangkali kita itu telepon yang ada kabelnya itu yang masih ada di memori kita atau barangkali masih memakai gitu. Di tengah
gencarnya nirkabel dan sekarang ada HP dan segala macam, itu kan kabel itu kan menjadi sesuatu yang nggak kepake zaman sekarang gitu. Tetapi telepon dengan kabel itu kita yang barangkali anak 90-an itu masih lazim sekali memakai itu. Nah, di tahun itu, awal abad 20 itu, telepon itu terpisah antara yang digunakan di mulut dan ada piranti tersendiri ya diletakkan di telinga untuk berbicara gitu. Jadi misalnya ada adegan bahwa tangan yang satu memegang katakanlah pelantangnya, kemudian tangan yang satu memegang mikrofonnya. Itu untuk menggambarkan adegan itu perlu dalam tanda kutip perjuangan gitu. Gimana nih cara menggambarkan gitu. Padahal waktu itu hal yang lazim. Sementara kalau kita membawa kisah itu begitu saja tanpa ada bantuan visual, kalau film kan ada bantuan visual ya. Tanpa ada bantuan visual, kita hanya bermodal verbal, itu barangkali bisa menjadi masalah. Barangkali bisa menjadi sepotong bagian adegan yang tidak dipahami oleh pembaca. Gitu. Kenapa pegang telepon harus dua tangan gitu? Kan hanya satu tangan yang bisa sebetulnya. Mengapa? Misalnya ada adegan yang berhubungan dengan bahwa tangannya yang satu tidak bebas, tidak bergerak, sehingga bisa jadi dia misalnya apa begitu. Saya tidak bisa, saya lupa ya adegan tipiknya itu apa. Tapi misalnya begitu, orang dulu harus menggunakan dua tangan untuk sekedar menelpon itu kan, sehingga dia tidak bisa melakukan adegan lain, atau dia bisa melakukan adegan lain, bisa atau tidak bisa, itu kan menjadi masalah. Padahal konsep telepon zaman sekarang itu kalau kabel itu ya pakai tangan satu, kanan atau kiri tidak masalah, dicepit di antara leher dan bahu itu juga tidak masalah gitu. Nah, perbedaan itu berserakan sekali di sastra-sastra klasik. Itu sebetulnya bisa tidak masalah kalau misalnya pembacanya sudah punya latar belakang membaca karya klasik dan dari sastra asing gitu. Tapi kalau tidak, kalau belum, itu bisa menjadi masalah. Itu salah satu perbedaan yang rinci gitu. Di samping memang kata terjemahan itu kan kita beda di budaya, orangnya beda, tempatnya beda, budayanya beda, ditambah lagi sekarang latar waktunya berbeda. Maka berbagai macam perbedaan itu harus bisa dibawa oleh penerjemah ke dalam bahasa kontemporer kepada pembaca kontemporer. Itu ya susah-susah gampang gitu. Susah-susah gampang. Saya ngomong tadi panjang itu ya belum berarti itu tidak lantas berarti itu sulit gitu. Hanya penerjemah yang sudah pengalaman ya enggak. Sebetulnya ya tetap gampang ya, cuman perlu diwaspadai atau disiasati gitu. Kalau kita penerjemah punya sensitivitas, ini ada sesuatu yang harus disiasati nih, harus dilakukan berbeda nih, maka ya kita memperlakukan beda pada teks sumber dan teks sasaran gitu. Saya pikir pengantarnya begitu, Mas Ahmad. Nanti kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Demikian. Ya, jadi ini ada yang mau kutanyakan nih Mas Yogas. Jadi sebagai penerjemah pemula, ya ini kan ada beberapa hal teknis Mas yang saya temukan di lapangan gitu ketika proses penerjemahan. Mungkin ini juga bisa di-sharing sama Mas Yogas. Kalau kita lihat dari karya klasik itu kan seperti tadi Mas Yogas bilang ya, ada bahasa-bahasa yang mungkin masih belum relevan dengan saat ini gitu, dengan masa kita saat ini. Nah, pertanyaan saya adalah di mana kalau ada perubahan istilah gitu yang mungkin pada waktu itu ada di masa lalu, tapi saat ini tuh memang orang tahu tapi mungkin tidak familiar. Misalkan bujangan
misalkan kata bujangan, istilah bujangan itu kan pada waktu itu mungkin di era 90-an, 80-an ya orang paham. Tapi kalau di saat ini kan orang juga paham sebenarnya, cuman ada yang lebih baik lagi, yaitu jomblo misalkan. Nah, kira-kira apakah itu juga bisa kita masukkan, namun apakah tidak merubah esensinya sebagai karya klasik gitu? Ketika nanti dihadapkan dengan pembaca yang memang fanatis sekali dengan karya klasik, apakah itu masih bisa ditolerir oleh mereka atau tidak? Gitu kira-kira Mas Tugas. Iya, oke, ya, dimengerti Mas. Jawabannya kayaknya ini bukan jawaban, tapi pendapat. Ya, saya memohon Mbak Tia, Mas Irwan, Mbak Linus nanti juga memberi insight ya. Saya nggak tahu Mas ya, kayaknya bergantung ke style ya. Saya itu tidak ngobrol banyak dengan Mas Eka Kurniawan. Kami hanya komunikasi di email ya, di email saja. Dan email nggak panjang ya. Dengan tokoh mosok email kayak di hari kan enggak ya. Komunikasi singkat saja. Tetapi dari komunikasi singkat itu saya memahami maksud Mas Eka memberi saya naskah klasik itu ya sebetulnya ya saya menangkap untuk menjaga gaya bahasanya itu atau menjaga gaya penulisannya itu tetap klasik begitu. Dan entah ya memang ini semesta yang ini ya enggak gitu. Saya itu memang kan lebih suka membaca karya-karya klasik sebetulnya. Bukan lebih suka sih, kebetulan ya membacanya ya klasik. Ya tadi misalnya Pak Mokhtar Lubis, Romo Mangun, Ahmad Tohari dan sebagainya itu nggak tahu ya. Itu saya membaca Remi Silado, almarhum, dan itu saya membaca itu sehingga ketemu dengan naskah klasik berbahasa Perancis itu atau katakanlah naskah klasik itu kayak nggak ketemu, kayak sudah maksudnya begini gitu ya. Saya mengerti dan saya ya menjaga diksi sama seperti itu gitu, sama arkaiknya gitu, sama kunonya ya. Mungkin orang kuno ketemu barang kuno itu ya cocok gitu. Ya itu saja sih Mas, secara pribadi ya saya nggak tahu ya, mungkin karena latar belakang pembaca dulu gitu. Tetapi saya yakin pasti setiap orang beda-beda, tetap ada orang yang bisa merubah klasik menjadi lebih terbaca, lebih ringan, itu juga bagus, tidak salah juga gitu. Cuman yang pendapat saya harus konsisten. Maksudnya kalau dari awal sudah di klasik menjadi lebih ringan, lebih bahasa yang lebih kekinian gitu ya, ya dibawa terus sampai akhir gitu. Jangan ada satu bagian pakai lo gue begitu jomblo dan kemudian di tengah-tengah tiba-tiba pakai aku kau atau apa gitu ya, agak, atau saya Anda begitu, itu saya pikir agak ini ya, agak ada pemisah gitu. Jadi konsisten aja dalam penulisan. Kalau mau klasik ya klasik, kecuali memang ada diberi tanda bahwa itu dulu klasik atau gitu. Jadi ya memilih jomblo alih-alih apa itu bujang atau bujangan atau perjaka atau apa gitu ya, saya pikir oke-oke saja sih Mas, 1-2 kali gitu. Tetapi garis utamanya, DNA utamanya itu ya tetap bahasa sasaran ya, karena penerjemah itu kan sebetulnya meminjam idenya penulis kemudian ditulis ulang. Jadi garisnya ada. Itu pendapat saya. Ya tadi Mbak Tia dan kawan-kawan barangkali bisa nimbrung. Mbak Linus terutama. Ya, makasih. Oke. Mungkin itu yang disampaikan Mas Yoga sebagai pengantar, dan mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk bisa langsung mengajukan mengacungkan tangan. Silakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Mbak Tia tuh mengacungkan tangan. Mas Ahmad, Mbak Tia tuh mengacungkan tangan tuh.
Oh, ada Mbak Tia. Oh, siap, siap, siap. Silakan Mbak Tia. Cuma sekedar mau menambahkan sebetulnya, bukan Iya. tanya gitu ya. Tadi Mas Yoga sudah sempat membahas tentang klasik ya. Jadi sebetulnya saya nggak tahu teman-teman di sini ada yang sudah tahu atau misalnya belum. Kalau misalnya sudah tahu bisa di sharing mungkin nanti lebih panjang. Tapi saya cuma mau menambahkan gitu ya. Menambahkan dari yang Mas Yoga bilang bahwa sebetulnya klasik ini berasal dari kesusastraan Jerman. Klasik itu ada dua, jangan tertukar antara sastra klasik dengan klasiker. Kalau dia bahasa Jerman klasiker. Nah, klasik yang kita maksud sekarang ini adalah istilah yang berlaku di dalam dunia penerbitan. Jadi begini, epoche atau misalnya pembagian waktu di dalam kesusastraan di setiap bangsa itu berbeda-beda. Di bahasa sastra kita kasih tahu sastra tanda kita bedakan sastra tanda kutip dengan sastra yang biasa gitu. Sastra tanda kutip itu adalah sastra yang katakanlah kita melibatkan pembagian waktu. Nah, klasik di Indonesia itu berbeda dengan klasik di Jerman, dengan klasik di Prancis, di Rusia mungkin atau di English literature. Tetapi klasik yang sangat akrab kita dengar selama ini adalah klasik yang istilah klasik, kesusastraan klasik yang berlaku di dalam dunia penerbitan. Apa saja sih sebetulnya ciri dari sastra klasik yang disebut-sebut terus di dalam dunia penerbitan? Ini sastra klasik, ini kontemporer. Ini sastra klasik, ini kontemporer. Ini apa sih sebetulnya? Pertama, temanya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita ketahui Charles Baudelaire, kemudian misalnya Stefan Zweig, kemudian misalnya kita Shakespeare, kemudian misalnya Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, atau misalnya siapapun itu dalam industri literatur, dalam Prancis, dalam Jerman misalnya gitu ya. Tidak terbatas ruang waktu dan tema-temanya itu berulang, bahkan masuk ke dalam sastra kontemporer. Itu pertama. Yang kedua itu lintas genre. Bisa berupa drama, bisa berupa puisi, bisa berupa esai, bisa macam-macam. Esai ada yang klasik? Ada. Puisi ada yang klasik? Ada. Ya, itu yang dimaksudkan klasik. Kemudian yang ketiga melebarkan horizon. Horizon itu artinya kita bisa mengetahui dalam dunia yang lain. Andere Welt kalau dalam bahasa Jerman, jadi dunia yang lain adalah kita bisa masuk ke dalam universe zaman yang lain yang tidak bisa kita masuki di dalam sastra kontemporer. Ketika kita masuk sastra kontemporer, ya udah katakanlah urban. Kita membaca sastra urban, katakanlah cita-cita Jakarta misalnya gitu ya. Atau misalnya karya-karya katakanlah kalau dalam bahasa Indonesia siapa ya, misalnya Ibu Cinta Haryadi misalnya, yang sangat urban sekali gitu. Mungkin orang Papua sana mungkin agak kurang mudeng gitu. Itu sih sastra kontemporer memang sangat terbatas seperti itu. Berbeda dengan sastra klasik yang tema-temanya itu bisa kita tarik ke dalam sastra kontemporer. Begitu. Kemudian kita bisa mengetahui dunia lain gitu ya. Kemudian selain itu itu juga menjadi basic, menjadi dasar kita memahami sastra yang lebih kontemporer, sastra yang lebih kekinian gitu. Kemudian yang terakhir biasanya punya gaya dan bahasa tertentu yang tadi disinggung oleh Mas Ahmad, oleh Mas Yogas. Dalam bahasa sastra klasik misalnya harus begini, seperti kita nggak pakai lo gue kayak gitu, seperti yang sudah dibahas oleh Mas Yogas. Begitu sih, itu aja saya menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahan yang disampaikan oleh Mbak Tia. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin Mas Irwan mungkin mau komentar. Ya, itu penjelasan Tia bagus sekali. Tapi saya sebelum sampai ke situ, saya mau mengadres banyak nih. Ada editor saya Mbak Ika Yuliana Kurniasih. Ya, PR saya udah selesai loh. Halo Mas. Saya sebenarnya bisa dengerin Yogas ngomong berjam-jam karena rasanya tenang dan akhirnya jati diri penerjemah saya itu bisa tervalidasi. Tadi Mas yang soal telepon-telepon itu bahkan di dalam masa hidup kita aja gesture untuk menerjemahkan melambangkan telepon aja beda. Mungkin generasi kita begini, generasi sekarang mungkin begini.
ya kan? Terus yang Mas Ahmad tadi tanyakan soal pemilihan jomblo atau bujangan, menurut saya itu jawabannya mungkin ini terlalu general ya. Jawabannya itu ada di sensitivitas kita sih, yang disebut Mas Yogas tadi. Karena setiap penerjemah tentu saja asumsinya adalah pembaca, tentu saja dia punya sensitivitas itu ketika dia membaca. Apakah pilihan kata itu akan aneh di suatu buku dengan konteks tertentu gitu loh. Dan itu sensitivitas semacam itu yang berguna sekali ketika kita sebagai penerjemah melakukan keputusan-keputusan artistik sebagai penerjemah itu. Ya itu ya. Terus yang bagus banget dari Mbak Tia ini, ternyata kalau kita menyebutkan klasik versus kontemporer itu kalau secara akademis mungkin saya bukan akademis ya, akan ada pembabakannya di tiap-tiap sastra di negara tertentu. Tetapi kalau kita ngomongnya di konteks penerbitan itu jelas sekali gitu kan. Dan seperti yang Tia bilang tadi ada soal timelessness, ada soal style, bagaimana yang lain. Terus saya juga berpikir di belakang kenapa bisa sampai begitu? Mungkin karena ini dunia penerbitan yang menciptakan logika ini adalah sebuah karya yang cetak ulang terus, ya kan? Jadi ketika misalnya Marcel Proust waktu dia Masalah Hidup kan ada banyak buku kontemporer ketika dia hidup kan, dan itu nggak sampai ke zaman kita. Yang sampai ke zaman kita itu adalah yang sudah melewati filter ruang dan waktu, termasuk juga filter cetak ulang itu. Jadi saya jadi gampang ngelihatnya, oh kontemporer itu apapun bisa, karena setiap babak zaman pun akan ada karya kontemporer. Tetapi apakah karya kontemporer yang misalnya seperti disebutkan Mbak Ninus tadi berdasarkan dari bentuknya seperti chat dan sebagainya, ketika nanti AI dan sebagainya berubah, apakah karya ini akan survive menjadi karya klasik di periode kita, itu waktu yang akan menjawabnya. Jadi makasih Mbak Tia, itu mengklirkan banget cara saya melihat ketika kita berusaha mendefinisikan klasik atau kontemporer, melihat dari sisi penerbit itu yang cocok banget dengan pikiran saya, karena itu pragmatis banget. Ya gitu dulu dah. Terima kasih. Terima kasih Mas Irwan dan Mbak Tia. Sungguh satu insight baru buat saya dan juga mungkin untuk teman-teman tentang relevansi, tentang gestur dalam menerjemahkan karya klasik dan kontemporer. Oh, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Mbak Gita D. Astari. Pertanyaannya adalah, apakah ada tips untuk mempertajam sensitivitas sebagai penerjemah pemula? Mungkin Mbak Dinus mau menjawab terlebih dahulu, silakan. Sensitivitas. Oke. Dan Untuk menjawab pertanyaan itu, saya kira mungkin kalau mengasah sensitivitas sih, kepekaan gitu, kayaknya mungkin bisa beda caranya, tapi salah satunya kalau yang efektif untuk saya berusaha menambah bacaan, jadi berusaha mengenali dan mengakrabkan diri dengan berbagai teks yang berbeda gitu ya. Ini apalagi sekarang gitu, maksudnya perkembangan belakangan ini misalnya dengan adanya berbagai penerbit yang menerjemahkan tidak hanya dari bahasa Inggris, menurut saya penting sekali ya. Jadi memang itu tadi, karena dalam kita kan terpapar bahasa Inggris nih, serbuan bahasa Inggris nih ini banget gitu. Tapi sebenarnya ada itu tadi, katakanlah semesta lain kalau kita masuk ke kebudayaan yang berbeda gitu kan. Jadi salah satunya itu sih, maksudnya kita jangan hanya mempelajari teks dari berbahasa Inggris, tapi juga dari bahasa lain. Salah satunya itu sih, kalau dari saya. Ya, berarti memang lagi-lagi kita harus memperbanyak bahan bacaan ya untuk bisa mengasah kepekaan itu. Oke, terima kasih.
Kalau Mas Yogas gimana nih Mas Yogas untuk melatih kepekaan sensitivitas, kira-kira Mas Yogas pengalamannya seperti apa gitu? Ya, semuanya akan bermuara kepada membaca sih, Mas. Ya, membaca. Ya, semakin banyak kita membaca, jadi ya kita punya gaya atau punya katalog gaya yang lebih luas, gitu. Punya katalog gaya yang lebih luas, punya model yang lebih luas. Mau model menerjemahkan seperti apa gitu ya, seperti di semua bidang saya pikir bukan hanya bidang menulis begitu. Membaca, kalau menyanyi kan semakin banyak mendengarkan ragam musik atau model nyanyian barangkali gitu. Masak juga sama, semakin kita sering kulineran kemana-mana ya kita punya katalog rasa yang lebih beragam gitu. Tapi yang kedua ya yang tidak yang perlu acara-acara seperti ini. Jadi kita ketemu dengan orang-orang yang mempunyai ini sudut pandang berbeda dari kita. Buktinya ya baru saja terjadi kita. Saya mungkin melihat penerjemahan itu ya melulu dari kacamata pembaca atau penerjemah. Ternyata ada kacamata orang lain yang melihat sesuatu agak berbeda, kacamata penerbit misalnya, atau kacamata editor misalnya. Nah, dengan menggabungkan berbagai macam latar belakang sudut pandang itu, kita mempunyai gambar atau citra yang menjadi relatif lebih komprehensif, lebih luas, lebih beragam, ketimbang kalau misalnya kita hanya berposisi pada satu titik tertentu, tidak mencoba menempatkan diri pada titik orang lain gitu. Bukan harus kita menjadi anu bukan kan, tapi ya melihat dengan sudut pandang orang lain itu ya paling tidak akan membuat cakrawala kita menjadi horizon ya, menjadi lebih luas, sehingga ternyata definisi klasik itu ternyata ya bisa menjadi meluas seperti apa yang dijelaskan Mbak Tia tadi, dan itu tidak bisa ditangkap kecuali karena kita hanya melihat kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Tia, tetapi hasil amatan yang panjang itu kita kan tidak tahu apa hasil amatan atau hasil belajar atau hasil pengamatan yang sekian lama Mbak Tia lakukan, kita hanya memperoleh sari kesimpulan yang sudah temuan bahwa klasik itu ternyata. Jadi ya membaca dan yang kumpul orang gitu ya, ngobrol dengan orang gitu, jadi tahu. Gitu sih Mas. Gitu. Nambah istilah lagi Mas, ini seolah-olah kita menempatkan, kalau dengan definisi saya ya, bahwa klasik itu tentang ruang dan waktu, ini seolah-olah klasik itu kemudian lebih susah atau lebih kanon, lebih bernilai daripada sastra kontemporer. Enggak, artinya sastra atau teks-teks yang lebih modern. Enggak loh sebetulnya. Menerjemahkan kekinian itu ya nggak kalah ruwet dan nggak kalah kompleks, ada berbagai macam bidang, dan kita tahu bahwa detik kita itu bergerak lebih cepat ketimbang waktu lalu gitu. Apa yang kita kuasai saat ini gitu, misalnya tentang teknologi A atau teknologi B yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mbak Nindus atau oleh penerjemah lain, itu bisa jadi kemudian berubah. Iya. Baru kapan kita mengenal misalnya Pluto itu anak-anak 90-an yang dianggap sebagai planet, 9 kita. Dan sekarang sudah lama ya, 10 tahun yang lalu mungkin Pluto itu bukan bagian dari tata surya misalnya gitu ya, hal yang simpel saja. Kita itu yang belajar zaman 90-an, anak-anak kuno itu ya tahu provinsi 27. Tiba-tiba sekarang bisa mekar 34, itu ya bagaimana kita menjelaskan perubahan-perubahan yang begitu cepat.
gitu. Dan itu yang dihadapi oleh yang itu dihadapi oleh penulis atau penerjemah kontemporer. Justru waktu itu berjalan lebih cepat, artinya durasi itu berjalan lebih cepat gitu. Ya jangan-jangan apa ya, hal yang banyaklah perubahan-perubahan yang akan kita hadapi, yang akan kita jalan itu ya akan banyak. Dan itu kan perlu juga ini ya, apa ya tadi, sensitivitas seorang penerjemah untuk membawa teks kontemporer itu menjadi sebuah teks yang tetap hidup di zamannya, sembari mengantisipasi apakah perubahan-perubahan itu paling tidak lebih cepat daripada teks yang sedang kita kerjakan. Soalnya kalau kita menerjemahkan sesuatu, tiba-tiba zaman sudah berubah atau tiba-tiba selera sudah berubah, kan ya selesai juga kan, nggak kepake juga. Begitu. Jadi ya ini hanya soal klasik dan kontemporer saja sih sebetulnya. Esensinya ya sama sih. Gitu Mas. Iya sih, kadang-kadang itu juga sih Mas, beberapa orang menganggap bahwa wah, klasik ini adalah karya terbaik gitu. Di antara karya-karya yang lain tuh, klasik itu sangat-sangat dewa gitu. Ya, jadi penjelasan Mas Yogas tadi memang karena beliau orangnya ya orang yang fokus untuk menerjemahkan. Jadi Mas Yogas sendiri mengaku bahwa jangan sekali-sekali terlalu mengglorifikasi karya klasik juga ya. Karena ya masing-masing punya inilah, ada karya kontemporer juga bisa bagus juga gitu. Ada beberapa yang mungkin dari pembahasan atau gaya penuturan atau apa bisa lebih baik ya, bisa inilah seperti itu. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi Mas tentang, oh iya tadi semoga menjawab ya Mbak Gita. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini dari mana nih, Mbak Lucy ya, tentang bagaimana menemukan bacaan efektif dari internet untuk menambah wawasan mengenai budaya atau penggunaan bahasa yang berbeda di zaman dulu. Mungkin Mas Yogas ya, karena mungkin dia lebih ke klasik ya pertanyaannya, cari informasi mengenai budaya. Ya, saya tidak membagi-bagi sih. Jadi satu sih saya pikir ya minat membaca ya, kita membaca lebih luas, lebih baik, itu akan membuat kita, sumbernya tidak melulu dari internet sih. Kekinian saja internet itu lebih memudahkan, lebih fleksibel ketimbang kita harus baca ensiklopedia yang segede apa gitu. Kalau orang zaman dulu misalnya kita tidak tahu kosakata atau satu kata apa gitu, sekarang kalau dalam bahasa Prancis dan bahasa-bahasa dominan Eropa yang lain, saya pikir kamus online itu menjadi sesuatu yang bisa aksesibel, bisa dijangkau kapanpun, harus only kalau dalam bahasa Prancis itu, atau seperti Robert dan segala macam itu. Kalau dulu yang belajar zaman dulu ya harus punya kamusnya, harus punya ensiklopedianya gitu ya. Kamus umum bahasa Indonesia gitu misalnya. Cuman sekarang kan tidak, dengan internet. Tetapi sumber ternyata tidak hanya dari internet saja ya. Kita tetap harus membaca dari sumber-sumber atau dari bentuk-bentuk lain gitu, tidak melulu harus dari internet sih sebetulnya. Sekarang ya hanya karena soal praktis dan soal simpel saja kemudian sumber utama kayaknya itu. Tetapi betul kalau selama ini saya ya semuanya selesai dengan googling gitu ya, baik itu kosakata, peristiwa atau istilah gitu, sebagian besar itu selesai dengan googling. Cuman karena ini ya, karena kekhawatiran sesuatu yang keliru itu kemudian akhirnya membuka kamus, tapi tetap membuka kamus, mencek dan dicek itu menjadi sesuatu yang dua kali atau berlapis-lapis dilakukan gitu. Tetapi di atas semua itu kita tidak pernah bisa menguasai semua bidang. Ya tetap harus ada spesialisasinya gitu misalnya.
tahu segala macam hal yang dulu-dulu ya nggak mungkin lah. Ya tetap kita punya preferensi tersendiri. Ini seneng seneng masakan berkuah misalnya, atau seneng serba nasi goreng misalnya, ya semua tetap punya selera dan kita tidak bisa menguasai semua itu. Gitu. Ya tetap harus ada bidang-bidang yang memang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Kita tahu tetapi dangkal gitu. Tapi ada satu atau dua hal yang barangkali kita tahu tetapi cukup dalam. Tapi itu sedikit, satu dua hal saja. Yang lain kita tahu banyak tetapi itu dangkal gitu. Makanya ya expertise itu ya mau tidak mau ya tetap harus ada sih agar kita punya rujukan dan kita punya tempat bertanya kepada otoritas siapa yang harus kita tanya. Saya pikir kok contoh simpelnya begini Mas, perubahan soal klasik dan kontemporer itu. Isu tentang gender barangkali saat ini itu menjadi sesuatu yang universal, laki-laki dan perempuan. Atau ini soal laki-laki dan perempuan dulu ya, kesetaraan tentang laki-laki dan perempuan. Jadi saat ini itu menjadi sesuatu yang yang lazim atau yang biasa-biasa saja. Tetapi karena belenggu itu lahir di zaman dulu, saya kurang tahu ya, agak lupa. Mungkin tahun 50-an Mbak Teh ya barangkali belenggunya aneh itu ya. Yang di sekolah-sekolah itu dianggap sebagai bacaan klasik, yang dulu itu atau kanon ya, yang dulu itu menjadi kayaknya sesuatu yang remeh. Ya, artinya orang melihat itu hal yang baru. Perempuan yang ingin punya pekerjaan sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki, gitu, itu menjadi sesuatu yang mendobrak zaman, betul-betul mendobrak zaman sehingga itu melawan apa yang dipahami oleh orang banyak, gitu. Cuman karena dia ditulis dari kuno, kemudian menjadi klasik sekarang. Tapi dulu dia ya kayak kontemporer gitu. Yang kanon saat ini, yang klasik saat ini ukuran ruang dan waktu ya. Itu juga pasti kontemporer di zamannya gitu. Ceylon Seven itu awal munculnya juga gitu. Cuman sekarang kita lagu-lagu Sheila, lagu-laguan itu pasti sekarang itu seperti masterpiece. Seperti masterpiece zaman saya yang dibesarkan dengan padi dengan Ceylon Seven itu mendengar lagu-lagu itu ya kayak lagu kemarin gitu. Nostalgia ya. Cuman sekarang kelihatan usia aja ya. Cuman sekarang dimasuk ke lalala ye begitu ya, sekarang menjadi lebih klasik gitu. Enggak klasik-klasik juga sebetulnya. Gitu sih Mas, perubahannya cepat sekali di sana. Demikian Mbak Linus barangkali punya insight yang lebih. Ya, jadi untuk Mbak Lucy ya tadi tentang bahan bacaan itu tidak harus dari internet ya. Jadi Mas Yogas tadi menyarankan untuk bisa mencari dari medium lain, mungkin buku-buku terjemahan-terjemahan yang klasik, atau mungkin bertanya sama orang-orang yang pernah bersinggungan dengan karya-karya klasik juga sebagai alternatifnya gitu. Mungkin Mbak Ninus mau menambahkan dari pengalamannya Mbak Ninus bagaimana mengakses informasi-informasi tentang sebuah kebudayaan atau informasi-informasi yang sekiranya bisa membantu dalam menerjemahkan karya-karya kontemporer gitu, Mbak Ninus. Silakan. Kalau sebagai referensi gitu, misalnya sebenarnya kalau untuk karya kontemporer sih mungkin kalau sekarang media sosial ya, dengan beragam gaya bahasa orang dan gaya penulisan, gaya bicara, gaya bahasa itu mungkin bisa mempelajari gimana rasa bahasa tertentu bisa diterapkan di satu terjemahan gitu. Tapi menurut saya sih sebenarnya ini kalau bahkan dalam nerjemahin karya kontemporer, menurut saya akan membantu kalau kita punya pengalaman bacaan yang lebih lama-lama tadi. Misalnya
ya yang disebut klasik. Di sini maksud saya ini mesti diperjelas dulu ya, kayak tadi ada sedikit beda perspektif antara pembabakan dalam sastra dan pembabakan dalam penerbitan gitu. Kalau ada pengalaman bacaan klasik, menurut saya itu bisa ngebantu kita untuk punya kayak sense sejarahnya gitu kan. Maksudnya bahasa kan berevolusi gitu. Itu terasa sekali pasti kalau Yogas menyelam gitu ke dalam karya klasik, tapi pasti kan ngerasain gitu hari-hari sekarang ini orang berkomunikasinya kayak gimana, dan dalam karya kontemporer hari ini ya, itu kira-kira yang berusaha untuk dicapai gitu. Maksudnya suasana yang dekat dengan zaman sekarang gitu. Jadi walaupun kalau kita maksudnya berhadapan dengan teks kontemporer dan misalkan nggak punya background dari sastra atau pendidikan bahasa, menurut saya internet akan sangat membantu sekali dalam hal nggak cuma soal mungkin aplikasi yang membantu berbahasa atau segala macam, tapi juga bacaannya untuk mengeksplorasi macam-macam, dan itu tadi juga belajar mengenal karya-karya klasik atau karya-karya yang dianggap karya-karya besar sebelum kontemporer gitu, karena akan yaitu tadi membantu kita untuk mengenali berbagai kepekaan zaman yang selalu berevolusi gitu. Ini satu lagi nih pertanyaannya ya di kolom chat dari Lita. Iya Mbak, itu ada dari Mbak Lita tentang hilangnya retorika dari karya kontemporer nih. Coba bisa langsung direspons Mbak. Iya nih, mungkin balik ke ini ya, saya juga sebenarnya kurang tahu nih, ini kayaknya butuh akademisi untuk bisa ikut menjelaskan nih. Tapi mungkin kalau dugaan saya sih hilangnya gitu ya, bisa dibilang hilangnya retorika mungkin berhubungan dengan cara kita mungkin terhubung satu sama lain lewat teknologi komunikasi itu sih. Jadi kalau misalnya mungkin di era sebelum, nggak tahu, sebelum listrik bahkan kan komunikasi berbeda ya. Maksudnya apalagi misalnya ya maksudnya Shakespeare aja dipanggungkan dan itu udah berbeda gitu kan dengan era setelahnya gitu. Jadi kalau hari ini itu nggak ada dalam teks, mungkin itu cara kita karena kita kadang-kadang mungkin mengasumsikan, misalnya kalau karya kontemporer kita bisa mengasumsikan karena penulis hidup di era yang sama dengan pembaca, jadi referensi kita mungkin masih sesuatu yang mengacu ke hal yang sama gitu, mungkin bisa peristiwa yang belum jauh gitu. Jadi kayak mungkin nggak diperlukan gitu retorika tertentu, mungkin gitu sih, tapi mungkin ada yang bisa bantu jawab juga. Oke, silakan Mas Yogas untuk merespons mungkin. Iya, yang paling ya dari lapis yang paling sederhana itu ya barangkali ya karena kita itu diminta dunia untuk serba cepat. Jadi tidak perlu bertele-tele sebetulnya. Tidak perlu pakai silogisme A sama dengan B, C sama dengan D,
maka A itu kita diminta untuk serba cepat, serba ke tujuan, serba ke maksudnya apa di semua bidang. Oleh karena itu mungkin ya nggak usah nggak terlalu banyak diskusi, tidak terlalu banyak kontemplasi. Kalau dilihat seperti itu barangkali ya terasa sekali, saat ini terasa sekali. Dalam bidang kepenulisan misalnya, ini tetap klasik ya, maksudnya tetap peristiwa zaman dulu ya. Siti Nurbaya itu dicitrakan kan cantik, cantik banget, kulitnya langsat, bukan putih ya, tapi langsat gitu. Dan saking langsatnya itu kayak seperti lehernya itu kan transparan. Jadi kalau dia minum air putih itu kelihatan itu apa, kelihatan airnya yang sedang berjalan gitu ya. Saking cantiknya ya. Penulisnya begitu. Pak Marah Rusli, iya betul ya. Koreksi kalau saya salah. Menggambarkan orang cantik itu seperti itu. Citra semacam itu kan hidup dalam bayangan pembaca. Cantiknya Siti Nurbaya itu kayak apa sih orang dulu ya, orang dulu gitu. Tapi citra itu kemudian segera selesai ketika kalau tidak salah Novia Kolopaking memerankan Siti Nurbaya. Maka sudah selesai. Oh, cantiknya seperti itu. Jadi visual itu membuat bahasa menjadi lebih singkat. Halusnya begitu. Tetapi ya jeleknya barangkali bahasa menjadi tidak penting lagi begitu. Misalnya begitu. Tetapi ya enggak juga. Orang membaca KKN di Desa Penari itu ya ramai banget. Maksudnya orang takut gitu. Dengan imajinasi masing-masing tentang Lampor, tentang Banaspati, cerita-cerita yang hidup di zaman saya kecil itu semuanya hidup di KKN Desa Penari barangkali. Tetapi kemudian imajinasi itu hilang ketika tervisualisasikan dalam film gitu. Jadi ya nggak terlalu banyak lagi perlu penjelasan atau retorika. Itu barangkali membuat penulis ya juga menjadi tidak terlalu banyak perlu menggambarkan sesuatu gitu, karena sudah dibantu dengan visual. Beda dengan apa yang terjadi zaman dulu ketika visual gitu. Tapi itu lapis pertama sekali sih, analisis atau pendapat dari lapis pertama sekali sih. Kalau diselami lebih lanjut ya barangkali kita menemukan fakta atau hipotesa baru gitu. Tetapi simpelnya ya begitu ya, efek visual membuat kita nggak perlu banyak lagi merangkai kata-kata, tetapi ya cukup mau kemana arahnya gitu. Itu barangkali gitu Mas Ahmad. Ya, oke. Semoga terjawab ya Mbak Lita ya tadi yang nanya. Oke, selanjutnya ada yang nanya lagi nih, Mas Yoga sama Mbak Ninus. Ini dari Mas Sofyan Kurniawan. Sejauh yang saya lihat, banyak pembaca yang menyukai kalimat-kalimat yang pendek, biasanya terdiri dari kurang dari 20 kata. Namun biasanya dalam karya sastra yang lama atau yang klasik, cenderung kita menemukan kalimat yang panjang. Perlukah hal seperti ini disiasati? Jika iya, adakah cara buat memecah kalimat panjang menjadi beberapa kalimat pendek tanpa mengurangi maknanya? Terima kasih. Silakan, Mas Yogas. Mbak Ninus dulu deh kayaknya. Oh iya. Agar Mbak tidak Ninus. Mbak Ninus, silakan Mbak Ninus. Oke, Cara memecah ya. kalimat panjang menjadi pendek. Yoga silakan tambahkan ya. Ini kayaknya terkait dengan mungkin anggapan seperti ini mungkin kan terkait dengan itu ya, rentang perhatian kita yang semakin pendek karena konsumsi media gitu kan. Menurut kayaknya udah jadi obrolan yang lumayan sering terdengar gitu ya itu ya.
Kalau saya justru mungkin ini balik lagi ke tujuan penerbitannya, maksudnya tujuan penerjemahan dan penerbitannya sih. Ini kayak gini justru sesuatu yang mesti dibahas dulu, apakah tadi Yoga sedikit cerita prosesnya dengan Mas Eka. Nah, ini mungkin juga perlu dibahas dulu. Maksudnya apakah kita mau menampilkan teks karya ini seperti apa gitu. Apakah sungguh perlu ini kalimat-kalimat panjangnya dipecah atau mau disajikan apa adanya, itu menurut saya sih hal yang termasuk dalam pembahasan sih. Karena kebijakan penerbit pengen seperti apa gitu. Kalau soal memang itu disepakati untuk mau dipotong pendek-pendek tanpa mengurangi makna, ya mungkin mesti dicoba-coba ya. Tapi maksudnya yang pasti kalimat itu ada unit-unit gitu katakanlah. Jadi ini mungkin kita bisa cari itu kalau jadinya kalimat majemuk itu anak kalimatnya yang mana gitu. Terus apakah itu bisa diuraikan gitu, dibongkar gitu, dipecah-pecah. Terus mau dipecah di sebelah mana gitu. Mungkin kalau saya mungkin tergantung juga dengan bagaimana kita sendiri mencoba menentukan irama kalimatnya gitu. Nah, ini kalau menurut saya sih kepekaan soal irama itu mungkin juga bagian dari latihan kita sama kalimat gitu. Ini yang saya bilang kalau kita terpapar dengan berbagai jenis teks, nggak cuma membatasi diri sama esai, terus kita masuk ke puisi dan mencoba mengenali kalau puisi gimana dia efektif tuh seperti apa gitu, itu ngebantu kita untuk mengasah kepekaan soal irama itu tadi. Tapi ya itu tadi sih balik ke diskusi dengan penerbit sih kalau saya pengalaman saya. Oke, terima kasih Mbak Ninus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya ini. Oh ya, semoga Mas Sofyan terjawab ya tadi jawaban Mas Yoga sama Mbak Ninus. Ini dari Mas Pandu Gali ya. Mohon maaf ini tadi terlewat. Selamat sore Mas Yoga dan Mbak Ninus. Perkenalkan saya Pandu Gali. Saya ingin bertanya bagaimana proses atau alur penerbitan sebuah karya sastra yang telah diterjemahkan. Silakan. Mau Mbak Ninus dulu atau Mas Yoga? Ini lebih tepat dijawab oleh on behalf penerbit nih kayaknya. Ini Mbak Tia nih kayaknya yang harus. Ini dia. Ya, silakan Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Dan barangkali Mbak aja. Ninus yang punya latar belakang erat dengan beragam penerbit. Jadi kalau saya kan Mbak Tia dan Mbak Ninus monggo silakan. Silakan Mbak Tia. Ini pertanyaan tadi apa? Setelah diterjemahkan ya? Alur penerjemahannya, Mbak. Alur penerjemahannya maksudnya naskahnya begitu? Iya, naskah mungkin dari penerjemahan awalnya gimana, menyeleksi atau gimana gitu, sampai diterbitkan. Kalau saya baca pertanyaannya ya, saya baca dulu pertanyaannya. Bagaimana proses atau alur penerbitan sebuah karya sastra yang telah diterjemahkan? Berarti ini saya bahas naskah aja, berarti ada naskah yang sudah diterjemahkan gitu. Naskah yang diterjemahkan itu ada dua cara sebetulnya. Pertama ada yang memang kita bilangnya proyek penerjemahan, ada yang memang proyek penerjemahan itu ada atas inisiatif dari penerbit. Ada juga yang memang submit dari pihak penerjemah. Kalau misalnya submit dari pihak penerjemah, pertama, penerjemah mengerjakan dulu karya terjemahannya, kemudian
melamar gitu ya, melamar ke penerbit supaya diterbitkan gitu. Ya ada kemungkinan kalau memang misalnya diterima akan diterbitkan, kalau misalnya tidak ya tidak gitu. Tetap ada proses kurasi juga dari pihak penerbit. Kemudian kalau memang diterima ya masuk ke proses negosiasi juga dengan penerjemah, dan si naskahnya itu akan seperti apa nantinya, langsung masuk ke biasanya ke editing dan proses-proses berikutnya. Nah, di proses editing itu biasanya ada komunikasi antara editor dengan penerjemah untuk kira-kira bagaimana agar hasil terjemahannya itu bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penerbit. Kemudian cara yang kedua itu atas inisiatif dari penerbit. Jadi penerbit membuat proyek penerjemahan, membuat kurasi, kemudian sudah ada karyanya terlebih dahulu yang memang akan diterjemahkan, kemudian mencari penerjemah. Setelah memperoleh penerjemah, kemudian penerjemah mengerjakan proyek tersebut dalam kurun waktu tertentu, sekian bulan misalnya, lalu menyerahkan lagi ke pihak penerbit. Prosesnya nanti sama seperti yang di awal tadi, masuk proses editing, di mana akan membutuhkan komunikasi dua arah antara editor dan penerjemah gitu. Gitu aja sih, kurang lebih gambarannya. Oke, terima kasih Mbak Tia dari mewakili penerbit ya, penerbitan untuk menjelaskan tahap-tahap atau alur-alur yang diperlukan atau ya dalam penerbitan, dalam menerbitkan terjemahan sastra ya. Oke, mungkin Mas Pandu bisa diterima ya, bisa dipahami. Nah, oke, mungkin karena waktunya sudah mau habis, ini saya minta dari Mas Yogas dan Mbak Ninus untuk memberikan closing statement mungkin atau pesan-pesan kepada para penerjemah pemula, kira-kiranya tips dan trik yang baik untuk menerjemahkan karya sastra klasik maupun kontemporer itu seperti apa menurut pengalaman dari masing-masing penerjemah. Disilakan, mungkin Mbak Ninus dulu. Apa ya? Ini sebenarnya mungkin dari pembicaraan sejauh ini mungkin ada beberapa poin seperti misalnya gimana kita berusaha menyelami satu teks itu ya. Jadi nggak cuma tentang bahasanya tapi juga latarnya dan gimana kita mesti tetap punya sikap mau belajar gitu-gitu. Itu sih pasti sih. Jadi walaupun iya itu umum banget tapi tetap berlaku gitu buat saya sih. Dan saya yakin buat teman-teman sih nambah bacaan itu pasti terkesan simple tapi ya itu dijalani gitu. Apalagi ya sebenarnya ngobrol seperti ini sih menurut saya berharga sekali karena jadi tahu jadi tambah kenalan penerjemah dan nambah perspektif tentang gimana satu terjemahan dipandang dan diterima dari sisi penerbit, sisi editor dan pembaca juga gitu. Jadi ya itu sih, maksudnya banyak-banyak membuka diri sama komunitas-komunitas seperti ini sepertinya bagus ya. Apa lagi ya? Maksudnya saya terus terang tadi hari ini waktu masuk ke ruang Zoom dan ngelihat ternyata banyak ya. Saya bayangkan ini mungkin kebayangnya diskusi-diskusi kelompok kecil-kecil seperti beberapa yang pernah
pengalaman saya selama ini kadang-kadang diskusi kayak gini paling 10 orang gitu. Tapi kayaknya mungkin saya yang kurang bergaul sih. Jadi ngelihat ini ternyata banyak, tadi bahkan sempat sampai 60 partisipan ya kalau nggak salah. Jadi menyenangkan sih, maksudnya bisa bertukar pikiran dan perspektif dengan teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mbak Ninus atas sharing-sharing yang sangat luar biasa sekali hari ini. Oke, Sama-sama. silakan Mas Yogas untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Saya pikir klasik dan kontemporer itu dari sisi waktu itu ya hanya soal siapa yang ada dulu dan siapa yang hadir belakangan ya. Secara sederhana ya. Barangkali apa yang menjadi klasik sekarang itu dulu juga menjadi kontemporer, atau barangkali yang kontemporer sekarang itu tinggal tangan takdir saja, apakah akan diingat oleh masa datang, kemudian masa yang akan datang, kemudian dia juga akhirnya tumbuh menjadi klasik ya. Tetapi pada intinya dua definisi itu, kalau itu dihidupkan sebagai sebuah definisi yang berdasarkan waktu itu, ya punya kesamaan-kesamaan atau tema-tema umum yang akan selalu dibahas orang, universalitas yang selalu dibahas orang, baik dimanapun ya, di Indonesia atau di Eropa, di Asia gitu. Tentang tema-tema yang selalu ada itu tema besarnya sama, cuman barangkali spesifikasinya yang berbeda. Kalau di orang Eropa itu kan senang, dan kita tidak begitu, senang cerita-cerita detektif gitu. Kalau dalam bahasa Prancis ya roman policier gitu. Cerita kita menyebutnya sebagai thriller barangkali ya. Dan semua bangsa kayaknya seneng kayak gitu, memecah suatu misteri begitu, itu menjadi tema umum. Atau soal hal-hal yang gaib, mana-mana itu ada, mulai dari masa Romawi Yunani sampai sekarang itu nggak selesai-selesai itu tema gaib gitu. Tema-tema yang bahkan ya gaib gitu, tapi atau tentang di mana-mana ya, tentang seksualitas. Orang tidak akan pernah selesai membahas seksualitas dari dulu sampai sekarang, atau luar angkasa, dalamnya laut, itu akan selalu dibahas. Tinggal perspektifnya apa. Nah itu ya, meskipun zamannya berbeda, ditulis zaman dulu atau ditulis masa kini, tema-tema utamanya sama. Yang penting kalau kita membaca atau mengapresiasi atau lebih jauhnya lagi ya menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran, ya tinggal kita memahami linearitas ceritanya, kemudian kita bawa aja ke bahasa yang kira-kira berterima dengan zaman di mana kita saat itu menulis atau menerjemahkan. Gitu. Mau dipertahankan sisi klasisnya kalau kita mampu, atau dibawa menjadi sebuah bentuk baru yang lebih modern, ya bergantung selera dan bergantung siapa yang pesan, siapa yang pesan ya, siapa yang mengorder kita. Kalau kita kerja sendiri ya barangkali selera kita yang bicara. Tapi kalau kita mengerjakan diminta orang ya sesuai pesanan saja. Ya begitu sih Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih closing statement dari Mas Yogas dan Mbak Ninus tadi. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi motivasi untuk kita semua, termasuk khususnya saya juga sebagai yang belajar tentang penerjemahan karya sastra. Sebelum menutup di sini, saya ingin membacakan beberapa poin-poin yang saya catat dari pemaparan Mbak Ninus dan Mas Yogas tadi.
dari Mbak Dinus. Yang pertama adalah tantangan dalam menerjemahkan karya sastra adalah bagaimana mengenalkan karya kontemporer itu untuk lebih dekat kepada para pembaca. Kemudian perlu menambah bahan bacaan, mengenali berbagai teks yang berbeda untuk mengasah kepekaan sensitivitas dalam penerjemahan. Kemudian perbanyak mencari informasi melalui media sosial untuk mempelajari budaya kontemporer, dan perlu memperbanyak bahan bacaan klasik untuk menambah informasi. Sementara Mas Yogas, tadi poin-poinnya adalah pertama, masalah yang timbul dalam menerjemahkan karya klasik adalah perbedaan jarak antara ruang dan waktu. Apa yang dulu lazim belum tentu relevan saat ini. Kemudian berbagai macam perbedaan waktu mesti dibawa dengan baik kepada para pembaca melalui karya terjemahan. Kemudian perlu membaca karya klasik versi Indonesia agar mendapat inspirasi dalam menerjemahkan karya sastra, khususnya karya sastra Prancis yang sementara diteliti Mas Yogas. Kemudian perlu memperbanyak sudut pandang dari orang-orang lain yang ditemui seperti editor maupun sesama pembaca karya klasik lainnya. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengambil sumber bacaan dari medium lain seperti membaca buku, kemudian berdiskusi dan lain-lain. Jadi tidak melulu dari internet. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Ninus dan Mas Yoga sebagai pembicara pada sore hari ini. Kemudian Mas Irwan, terima kasih Mbak Tia dan juga semua teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Tia sudah dengan semangat yang seperti tadi kata Mas Yogas ya, semangat untuk menghidupkan forum-forum seperti ini. Terima kasih, saya juga berterima kasih karena sudah menghadirkan kelas-kelas penerjemahan. Semoga akan terus berlangsung lah dan melahirkan banyak penerjemah yang berkualitas. Terima kasih juga untuk diskusi, forum-forum diskusi seperti ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kami di @kumi, KUMMI, dan diskusi ini juga akan dilihat rekamannya yang akan dirilis di kanal YouTube. Jadi teman-teman nanti tunggu dari info aja di IG Kumi untuk rilisan videonya. Nah, sebagai penutup mungkin kita akan foto-foto dulu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dimohon untuk mengaktifkan kameranya sebagai dokumentasi nanti. Oke. Silakan untuk oke ya. Sip. Mungkin cukup ya. Oke. Ya, saya atas nama Ahmad Rohan sebagai moderator pada sore ini mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir di diskusi ini. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yogas, Terima Mbak kasih. Ninus, terima kasih, sehat-sehat Mbak Ninus, Mas Yogas. Sehat juga semuanya. Ya.